Bincang inspiratif tentang SDGs, kolaborasi TESA Undip dan SDG Center Universitas Diponegoro. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Revaldo, teladan Subkulas 2024, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro angkatan 2023 yang akan membersamai T-Friends pada episode Bintang bulan ini. Nah, Bintang bulan ini tuh gak kalah menarik T-Friends sama episode sebelumnya, karena di bulan ini kita akan membahas mengenai Forming Gen Z Mental Resilience Throughout the Dynamic Change, yang merupakan topik SDGs poin ketiga, yaitu Good Health and Well-being, dan poin ke-17, yaitu Partnership for the Goals. Nah, di sebelah saya sudah ada Dr. Ika Febrian Christina, SPC MPC, selaku dosen Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Nah, T-Friends, pembahasan bulan ini tuh nggak kalah penting sama episode sebelumnya, karena topik kita ini tuh lagi hangat-hangatnya dibicarakan di media sosial, di masyarakat, dan sekitar kita, yaitu mengenai ketahanan mental pada Gen Z. Nah, lebih lengkapnya, yuk kita tanyakan langsung aja ke Bu Febri T-Friends. Halo Bu Febri, gimana kabarnya nih Bu hari ini? Hai Valdo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Bu Febri, kita kan lagi bahas soal ketahanan mental Gen Z nih Bu. Faktanya, sekitar 1 dari 3 remaja di Indonesia atau setara dengan 15,5 juta remaja memiliki setidaknya satu gangguan kesehatan mental. Wah, itu fakta yang menyedihkan ya Bu ya. Ngomong-ngomong soal gangguan kesehatan mental nih Bu, kira-kira definisi kesehatan mental sendiri itu apa sih Bu Febri? Oke, ya. Senang sekali ya sebelumnya saya bisa bergabung di podcast ini. Sekaligus kita mengedukasi ya, betul, tentang Bu. Kesehatan mental dan bagaimana sih Gen Z ya khususnya ini bisa mendapatkan kesehatan mental yang paripurna. Yes, betul. Nah, sebenarnya kalau berbicara kesehatan mental itu tidak terbatas pada ada atau tidaknya gangguan gitu ya, secara psikologis atau mental yang dialami oleh individu. Tapi jauh lebih luas daripada itu, kesehatan mental sebenarnya berkaitan dengan kondisi kesejahteraan secara umum pada ranah emosional, sosial gitu ya. Yang kemudian kesejahteraan emosional sosial ini bisa membantu individu untuk menentukan ya cara berpikir dengan lebih baik, kemudian menentukan pengambilan keputusan, bahkan bekerja lebih produktif dan menjalani hidup dengan puas. Itu definisi ya kesehatan mental. Oke, jadi kesehatan mental itu tuh kesejahteraan psikologis seseorang ya Bu ya, supaya bisa melakukan kegiatan aktivitasnya dengan baik ya Bu ya. Berarti benar nggak sih Bu, kesehatan mental itu nggak kalah penting sama kesehatan fisik? Ya, pasti ya. Seperti kita lihat aja, kita analogikan begini ya. Mental itu kan seringkali dianalogikan dengan sesuatu yang memang tidak kelihatan gitu ya, intangible gitu ya. Orang berbicara tentang mental itu tempatnya di mana, bentuknya seperti apa gitu ya. Kita tidak bisa menjelaskan secara gamblang gitu ya, tidak bisa kita pegang dan sebagainya. Sementara fisik ini kan memang tampak dari luar ya. Orang akan lebih mudah menilai orang itu sehat secara fisik atau tidak sehat secara fisik karena memang kelihatan ya. Dokter bisa menilai kita sehat secara fisik atau tidak karena yang diperiksa juga kelihatan. Tetapi bagaimana dengan mental? Mental ini karena sifatnya yang tidak kelihatan tadi, orang tuh sering mengabaikan gitu ya. Oh, yang penting secara fisik kelihatan oke gitu ya, sehingga mental ini menjadi nomor 2 gitu ya. Nggak perlu kita lihat lebih detail seperti apa. Padahal kalau kita berbicara sehat mental gitu ya, itu tidak lepas dari sehat fisik. Begitu pula ketika kita berbicara fisik itu tidak lepas dari mental. Kita ambil contoh aja begini, teman-teman aja deh gitu ya, dalam keseharian kalau kita ngerasa nggak enak badan misalnya ya, pusing, lemes, tentu akan berpengaruh pada motivasi belajar kita ya, berpengaruh pada mood kita untuk berinteraksi dengan gembira gitu ya bersama teman-teman. Nah, ini contoh bagaimana fisik bisa mempengaruhi mental. Pun sebaliknya, kondisi mental ini juga sangat berpengaruh terhadap fisik. Misalnya gitu, orang yang depres, frustrasi gitu ya, ini tidak akan punya semangat hidup, yang akan berpengaruh pada nafsu makan, berpengaruh pada kualitas tidurnya gitu ya, berpengaruh pada interaksi sosialnya. Oleh karena itu banyak juga ciri-ciri atau penegaan diagnosa gitu ya, orang dengan gangguan kesehatan mental ini salah satunya juga fisik. Misalnya orang yang depresi, secara fisik dia menunjukkan tidak bersemangat dan lesu, menarik diri dari sosial. Nah, ini gambaran kenapa kalau kita membicarakan kesehatan mental itu pasti berkaitan dengan fisik, begitu pula sebaliknya. Jadi dua-duanya penting.
Siapa sih yang mau ganteng aja tapi secara mental, mohon maaf gitu ya, bermasalah? Siapa yang mau cantik tapi secara mental bermasalah gitu ya? Iya betul Ibu. Berarti dua-duanya sama-sama penting ya Bu ya. Betul. Memang betul sih Bu. Mental tuh kan nggak kelihatan ya Bu ya. Kita nanya mental tuh letaknya di mana ya? Nggak tahu ya Bu ya. Kalau misalkan sakit secara fisik kita bisa ngelihat, misalkan luka, oh ada bekasnya, kita bisa ngelihat. Tapi kalau mental kita nggak tahu tuh di mana letak lukanya gitu Bu ya. Tapi nih Bu, ngomong-ngomong soal kesehatan mental ya Bu ya, masih banyak sekali nih Bu stigma di masyarakat mengenai kesehatan mental. Kayak misal ada orang yang lagi, aduh saya stres nih, tapi dia malah dapat feedbacknya kayak, ah kamu mah kurang beribadah, kamu mah kurang bersyukur. Nah, jadi kita enggan gitu Bu, kalau misalkan kita butuh ke profesional, kita nggak mau karena takut dapat stigma itu dari masyarakat. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri gimana sih Bu cara kita mengatasi stigma masyarakat seperti itu Bu? Oke, ini yang perlu kita luruskan ya. Masih banyak pandangan masyarakat kita yang memberikan penilaian negatif tentang kesehatan mental. Iya, betul. Kalau kita berbicara kesehatan mental, larinya ke stigma. Stigma itu kan pandangan negatif ya. Kalau kita ngomong mental kita sedang tidak sehat, orang akan berpikir satu, gila misalnya. Dua, bisa jadi gitu ya pada budaya tertentu, bahkan pada masyarakat yang mohon maaf misalnya tidak well educated, itu akan menganggap orang yang tidak sehat mental itu karena kerasukan. Ya itu masih ada ya pikiran seperti itu. Tidak jarang juga masyarakat yang memberikan stigma bahwa sehat mental itu, tidak sehat mental itu karena tadi kurang beribadah atau kurang dekat pada Tuhan. Nah, stigma-stigma ini yang kemudian yang namanya stigma itu akan membuat orang menjadi gitu ya, berpikir ulang ketika dia mau melakukan perilaku yang tadi dianggap stigma. Bahkan misalnya ketika orang itu mau minta bantuan seperti Valdo tadi sampaikan, ya takut mendapatkan stigma. Ke psikolog, ke psikiater takut dicap wah punya gangguan mental gitu ya, misalnya seperti itu. Padahal rentang atau spektrum ya kalau kita mengatakan kesehatan mental itu sangat luas sekali gitu ya, apalagi kalau kita berbicara gangguan mental itu luas sekali. Bahkan misalnya ketika kita merasa mood swing, mood kita kok cepat berubah ya akhir-akhir ini. Nah, kalau itu terjadi misalnya dalam 6 bulan terakhir, itu sudah bisa dikatakan gitu ya, maka kita harus aware, carilah bantuan profesional. Nah, ini yang belum teredukasikan secara baik ya, secara massal kepada masyarakat, sehingga masyarakat melahirkan stigma tadi. Nah, bagaimana cara kita di pertanyaannya untuk menghilangkan gitu ya stigma negatif masyarakat tentang gangguan mental khususnya? Yang pertama, kita dari golongan akademisi nih ya, ini punya peran penting untuk mengedukasi dan memberikan contoh. Yang pertama, kita bisa memberikan contoh dengan kontak sosial langsung. Gimana tuh Bu? Ya, misalnya gitu ya, ketika ada anggota masyarakat atau anggota keluarga yang gitu ya mengalami gangguan kesehatan jiwa, misalnya skizofrenia, misalnya gitu ya, maka jangan segan untuk berinteraksi langsung dengan mereka yang misalnya gitu ya mengalami Down syndrome. Ya jangan malah dijauhi, ya rangkul gitu ya, buktikan bahwa ketika kita bisa berinteraksi secara positif, memberikan respon secara positif pada mereka, mereka itu akan menangkap sinyal tersebut gitu ya, dan mereka akan bisa memberikan respon balik yang positif juga. Tetapi kalau kita menghindar, mencemooh, ya itu akan membuat mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan agresif ke kita gitu ya. Nah, maka kontak langsung itu bisa menjadi contoh pada masyarakat, dan kontak langsung itu bisa menjelaskan juga bahwa gangguan kesehatan mental itu bukan sesuatu yang menular. Ya, ini yang seringkali dipahami orang ya, itu bisa menular dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, psikoedukasi atau edukasi massal gitu ya, publik kepada masyarakat. Program ini salah satunya gitu ya, menjadi program yang sangat luar biasa dan saya mengapresiasi betul gitu ya. Ini menjadi salah satu program yang digagas oleh adik-adik yang luar biasa ini untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami kesehatan mental dan gangguan kesehatan mental itu seperti apa. Dan selain itu tentu kita bisa secara personal gitu ya menjadi agen-agen yang mensosialisasikan pada keluarga terdekat, pada teman-teman gitu ya. Yang penting lagi adalah jangan sampai kalau kita sudah paham nih ya tentang kesehatan mental, tentang gangguan kesehatan mental, menggunakan istilah-istilah gangguan kesehatan mental itu dengan sembarangan.
Misalnya gitu ya, kita memberikan atau menyematkan pada teman kita yang suka main gadget itu, autis loh misalnya gitu ya. Ini kan yang sering terjadi ya. Nah ini akan berakibat pada penyalahgunaan istilah-istilah gitu ya, atau term-term psikologis dan gangguan mental itu secara sembarangan yang orang akan dengan mudah menjustifikasi demikian. Oke, nah gitu friends. Jadi kira-kira tips dari Bu Febri supaya kita ini di stigma masyarakat mengenai kesehatan mental itu tidak lagi buruk. Jadi yang pertama dimulai dari hal kecil dulu ya Bu ya. Mungkin dari kita bisa ngerangkul teman-teman yang mungkin sedang atau lagi mengalami gangguan kesehatan mental. Lalu yang kedua bisa melalui psikoedukasi ya Bu ya. Dan jangan pernah menggunakan istilah-istilah itu untuk hal-hal yang sekiranya bercanda, kayak tadi Bu Febri bilang orang yang kecanduan main HP dibilang autis kan, jadi malah merubah arti autis itu seperti apa kan Bu ya. Kita kan lagi bahas tentang ketahanan mental pada Gen Z Bu ya. Saya juga kan Gen Z nih Bu ya. Terus saya juga bermain gadget. Saya juga bermain media sosial. Nah di media sosial tuh kayak TikTok, Instagram itu banyak sekali ada konten, ada yang bilang kalau Gen Z itu tuh mental strawberry. Nah friends, kalian setuju atau kalian marah? Gitu Bu. Jadi kalau misalkan Gen Z itu tuh dibilangnya mentalnya lemah, misalkan ada masuk kerja dimarahin dikit itu langsung resign. Nah sebenarnya Bu Febri, apa sih Bu yang membuat Gen Z itu tuh rentan terhadap masalah kesehatan mental? Apa mungkin ada faktor internal atau eksternalnya gitu Bu? Kan secara misalkan kita bandingin dengan generasi milenial itu kan gapnya juga nggak terlalu jauh, tapi kenapa ada stigma kalau Gen Z itu tuh mentalnya lemah Bu? Oke. Kalau berbicara Gen Z atau generasi itu sebenarnya kalau di psikologi istilahnya cohort ya. Cohort itu event, waktu dan segala peristiwa yang menyertai kelahiran satu komunitas atau satu kelompok umur tertentu. Kenapa teman-teman Valdo gini ya, lahir 2000 ya berarti ya, tahun 2000. Iya, tahun 2000 Bu. Teman-teman tahun 2000-an yang lahir tahun 2000-an ini disebut Gen Z gitu ya, karena mereka lahir pada event atau kondisi di mana perkembangan teknologi itu sudah sangat canggih. Nah, makanya mereka disebut generasi digital atau Gen Z. Nah, dengan kita memahami bahwa cohort atau event peristiwa yang menyertai kelahiran gitu ya dan tumbuh kembangnya individu pada kelompok tertentu, khususnya Gen Z, salah satunya adalah teknologi nih ya, yang paling khas banget ya yang menyertai Gen Z ini, maka kita akan mencoba berempati gitu ya dengan Gen Z itu seperti apa. Nah, karena mereka Gen Z ini lahir dengan diiringi dengan pertumbuhan teknologi dan perkembangan teknologi yang cukup pesat ya, cukup bagus, maka bagi mereka media sosial gitu ya, internet itu bukan barang baru dan bukan barang asing ya. Kita nggak heran kalau anak sekarang baduta ya, bawah 2 tahun itu udah luar biasa tuh mereka ya, scroll YouTube itu bisa sendiri, bahkan neneknya tuh sampai terheran-heran nggak ada yang ngajarin kenapa bisa begitu, karena secara alamiah mereka dibentuk oleh digital gitu ya, oleh teknologi. Nah, karena mereka dibentuk oleh digital, dipengaruhi oleh teknologi yang luar biasa, bayangkan saja zaman saya gitu ya, ketika saya mau ketemu sama teman saya nyamperin gitu ya ke rumahnya. Nah, anak sekarang kan lewat WA video call dan sebagainya gitu ya. Artinya ada isolasi sosial, ya, ada pembatasan sosial di situ. Perubahan pola komunikasi interaksi dari yang ketemu langsung, kemudian nggak usah ketemu langsung, bisa lewat gadget gitu ya. Ini kan tentu akan mengubah gitu ya kebiasaan bahkan value yang ada di situ. Kalau kita komunikasi langsung itu kita bisa melihat gesturnya, kita bisa melihat mimik wajahnya seperti apa. Kalau dia mengatakan aku baik-baik saja, tapi kita tahu gesturnya kok kayaknya nggak mendukung dia ngomong baik-baik saja, kita tahu gitu ya. Ngomong aja jujur, kamu beneran baik-baik nggak misalnya gitu. Tapi kalau lewat gadget kan kita nggak bisa tahu gitu. Nah, maka itulah yang kemudian membuat satu karakteristik Gen Z itu sulit untuk berempati gitu ya. Nah, karena sulit berempati, maka orang dari luar Gen Z ini akan melihat mereka itu orangnya bebal dalam tanda kutip gitu ya, sulit dikasih tahu, maunya menang sendiri gitu ya. Sedikit-sedikit kalau nggak sesuai dengan keinginannya mereka pergi gitu ya, meninggalkan itu. Nah, misalnya cap strawberry ini sudah mengarah ke stigma sebenarnya ya, ke Gen Z. Nah, salah satunya tadi karena teknologi. Ya, betul. Kemudian ketidakpastian sosial. Ya, mereka hidup pada kondisi yang cepat sekali berubah. Ya, kalau zaman saya dulu kita bisa memprediksi misalnya gitu ya,
Oke, kalau dalam 5 tahun ke depan, kira-kira nanti pendidikan akan seperti apa ya prosesnya? Mereka sekarang tidak, perubahan sosial itu cepat sekali terjadi. Ya, Bu. Iya. Dan ini yang seringkali membuat Gen Z itu berada pada kondisi karena cepat sekali perubahan itu terjadi, mereka kan jadi alert terus gitu ya, jadi tegang terus ya istilahnya seperti itu. Maka tidak heran kalau Gen Z sekarang, anak-anak sekarang itu memang lebih pencemas, lebih mudah cemas. Betul, gitu ya. Nah ini yang kemudian dimiliki karakteristiknya oleh Gen Z. Ya, betul. Oke, saya pun kan Gen Z ya Bu Febri ya. Jadi saya merasa relate apa yang diomongin sama Bu Febri tadi. Ya benar sih Bu, dari lahir mungkin udah ketemu teknologi Bu ya. Jadi ya ada masalah dikit langsung cemas. Jadi beda banget sama generasi di atasnya. Nah, perkembangan teknologi itu kan tidak bisa dipungkiri ya Bu Febri ya. Salah satu adanya media sosial itu kan merupakan salah satu dari perkembangan teknologi itu sendiri ya Bu Febri. Nah, kira-kira media sosial itu seberapa berpengaruhnya sih Bu media sosial terhadap ketahanan mental pada Gen Z Bu? Karena kan misalkan nih, saya sendiri sebagai Gen Z ya, misalkan kalau buka Instagram atau buka TikTok itu kan ada konten-konten yang malah ngebuat kita tuh ngerasa cemas, ngerasa tegang. Nah, kira-kira seberapa besar sih Bu pengaruh media sosial terhadap ketahanan mental pada Gen Z? Itu yang terjadi mekanismenya adalah social comparison, ya. Semakin kita sering, ada riset mengatakan semakin kita sering membuka sosial media, itu akan membuat kita semakin sering melakukan perbandingan sosial. Ya, Valdo punya berapa sosmed tuh? IG, biasanya standar kan itu ya. Terus ada TikTok, Twitter, YouTube, banyak sekali Bu. Oke. Terutama pada media-media sosial yang dia memvisualisasikan itu dengan bagus. Ya, perbandingan sosial tuh misalnya begini. Valdo lihat, wah temenku dia bisa posting dia liburan kemana, misalnya gitu ya. Wah kok aku gini-gini aja sih. Temanku posting prestasi kok aku gini-gini aja sih gitu ya. Itu terjadi perbandingan sosial. Nah, ketika kita lebih sering melakukan perbandingan sosial yang sifatnya upward, kita melihat orang tuh kok jauh lebih di atas kita ya. Ya, artinya kita membandingkan diri kita menjadi lebih rendah dibandingkan orang lain. Lahirnya jadi pencemas. Ya, jadi insecure ya kalau anak sekarang bilangnya insecure. Insecure ya. Ih, temanku bisa gini, aku enggak gitu ya. Nah, ini yang seringkali terjadi pada Gen Z ya, mereka melakukan pembandingannya upward. Mereka tidak melakukan pembandingan downward, melihat bahwa apa yang menjadi sisi positif saya yang tidak ada di orang lain. Nah, itu memang natural ya, karena media itu menyajikan sesuatu yang memang sifatnya wah gitu loh gitu ya. Orang upload story, orang bikin posting gitu ya, misalnya itu kan selalu memposting hal-hal lebih banyak, memposting hal-hal yang sifatnya sesuatu yang baik, yang positif, yang wow gitu ya. Ya kalau positif sih belum tentu ya, tapi wow ini lebih sering ya kayaknya ya, untuk menarik perhatian orang kan gitu kan. Nah ini yang membuat orang cenderung melakukan pembandingan yang upward tadi. Nah, selain social comparison gitu ya yang berakibat pada kecemasan, ada juga, kalau ini sudah sering dibahas deh, FOMO. FOMO ya. Gitu ya. Udah nggak asing. Sama-sama Gen Z itu FOMO udah nggak asing banget. Fear of missing out gitu ya. Kita merasa kalau kita nggak buka sosial media, nggak lihat konten orang lain sehari aja misalnya gitu ya, kita merasa wah ada informasi apa ya yang saya nggak dapatkan gitu ya dari dia, jangan sampai saya ketinggalan informasi gitulah. Nah, FOMO ini yang juga kemudian berdampak pada intensitas penggunaan sosial media yang berlebihan. Dan tentu kalau kita berbicara intensitas penggunaan sosmed yang berlebihan, ini akan berpengaruh pada kualitas tidur gitu ya. Kemudian produktivitas kita terganggu loh. Banyak sekali tidak hanya Gen Z yang lebih sering scroll media sosial kemudian nggak ngapa-ngapain gitu ya, tugasnya antar aja lah misalnya. Nah gitu ya, mekanisme yang terjadi seperti itu. Jadi berarti Gen Z itu kalau buka sosmed malah comparison lebih ya, malah dia membandingkan dirinya yang ke atas, yang upward. Jadi mereka nggak bersyukur, malah downward. Jadi mereka malah insecure ya Bu ya. Nah Bu, kan media sosial tadi itu kan seperti pedang bermata dua ya Bu ya, bisa positif, bisa negatif. Tapi ada nggak sih Bu mungkin tips dari Bu Febri tentang gimana sih cara Gen Z untuk membangun mindset pola pikiran positif di tengah era teknologi, era media sosial yang sangat-sangat marak gitu? Yang pertama kita harus berkuat emosi positif ya.
Karena kalau di psikologi ini ada teorinya nih, Valdo, namanya Broadenbill Theory. Kita pernah dengar ya, orang yang bangun pagi dalam keadaan bersyukur, gembira, itu akan menarik emosi-emosi positif yang lain, gitu ya. Dan emosi positif yang semakin kuat di dalam diri kita itu akan membuat kita lebih bersemangat, gitu ya, punya motivasi untuk menjalani hari, termasuk belajar. Nah, kalau kita punya motivasi untuk belajar, itu akan memperkuat sumber daya kita. Kita jadi pengen tahu nih banyak informasi, gitu ya. Nah, maka emosi positif itu perlu diperkuat. Kemudian yang kedua, karena Gen Z ya, terutama Gen Z ini kan penuh dengan exposure atau paparan teknologi ya, media sosial, yang seringkali membuat orang itu merasa tidak fokus, gitu ya, pengen lihat ini mas, sementara yang ini belum, gitu. Maka kita bisa berlatih meditasi, gitu ya, mindfulness, ya, belajar untuk berpikir dan fokus here and now, ya, saat ini tuh seperti apa, sekarang bagaimana. Pikiran-pikiran yang mengganggu, terutama pikiran-pikiran masa lalu, gitu ya. Nah, itu perlu kita buang sejenak supaya kita bisa lebih tenang, bisa lebih fokus. Kemudian selain emosi positif diperkuat, kemudian mindfulness dan meditasi, kita juga bisa melakukan afirmasi positif pada diri, gitu ya. Nah, ini yang seringkali kita lupakan. Ya, kita lebih sering melihat sesuatu yang positif itu di luar diri kita daripada itu ada di diri kita, gitu ya. Maka kita perlu berlatih afirmasi positif. Yuk kita bisa, yuk saya bisa, yuk, gitu ya. Itu. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kembangkan growth mindset. Nah, itu ya. Teman-teman yang ada di Tanoto Foundation ini, podcast ini itu luar biasa ya. Teman-teman yang saya yakin punya growth mindset semua. Nggak berpikir bahwa saya cukup dengan diri saya saat ini, ya, dengan apa yang saya miliki saat ini, tapi ada sesuatu yang perlu saya pelajari lagi dan perlu saya kembangkan lagi. Oke nih, friends, gimana? Pertama kita harus emosi positif, afirmasi positif, sama memiliki growth mindset. Nah, Bu Feby tadi kan udah Bu Feby singgung nih tentang mindfulness. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu teknik relaksasi lagi yang lebih efektif untuk mengurangi stres atau kecemasan supaya membantu different semua yang sedang mengalami permasalahan kecemasan agar lebih tenang gitu Bu? Oke. Sebenarnya ada yang sederhana dan bisa kita lakukan setiap saat loh, gitu ya. Seperti teknik relaksasi pernafasan, ya. Kita bisa cari tempat yang lebih tenang, gitu ya. Kita coba posisikan duduk dengan lebih nyaman, gitu ya. Kemudian kita latih pernafasan, kita tutup mata, kita hirup, hitung 1 sampai 10, gitu ya. Tarik nafas dalam, kemudian kita buang, gitu ya. 3 sampai 5 menit misalnya, gitu. Itu bisa. Atau kita latihan merelaksasi otot-otot kita, misalnya, gitu ya. Teman-teman bisa nih duduk yang nyaman, bersandar sebentar, pastikan bahwa rileks semua ya ototnya ya, 5 menit, gitu ya. Itu sudah merupakan contoh teknik relaksasi sebenarnya. Selain kita bisa yoga, misalnya gitu. Tapi kalau yoga kan perlu ada instruktur. Betul, ya, gitu, yang bisa kita lakukan mandiri itu ya. Relaksasi, latihan pernafasan, itu bisa. Oke nih friends, mungkin setelah nonton ini bisa langsung nih coba untuk relaksasi diri, tarik napas, buang, calm down gitu ya Bu ya. Nah Bu, kan kalau misalkan ngomong masalah kesehatan mental, itu nggak harus dari diri sendiri kita ya Bu ya. Perlu ada dukungan sosial Bu. Nah, bagaimana sih Bu peran dukungan sosial dalam menjaga kesehatan mental? Dan sampai mana kira-kira batasan seseorang itu harus membutuhkan pertolongan profesional Bu? Oke. Kita tuh kan makhluk sosial ya, tentu kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Dukungan sosial tuh sangat luar biasa pentingnya. Yang pertama bisa merilis stres, ya, menurunkan stres. Bayangkan kita udah penat dengan tugas kuliah yang banyak, gitu ya, dengan tuntutan pekerjaan yang luar biasa. Kita ketemu temen nih, gitu ya, ngobrol aja itu udah bisa rilis stres, apalagi bisa ketawa-tawa. Terus ngetawain diri sendiri ya, misalnya gitu ya. Sekarang kan banyak tuh ya, stand up komedi yang mencoba menertawakan diri di masa lalu dan kemiskinan itu, dan itu ternyata menarik, gitu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian dukungan sosial itu juga penting untuk misalnya sumber informasi, ya. Dengan teman-teman yang banyak kita bisa mendapatkan banyak informasi, pengetahuan, gitu ya. Tidak hanya dari sudut pandang pribadi, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Dan ini penting. Dan ini kan seringkali justru karena pertemanan kita jadi dapat luck-nya, gitu kan, sering ya kayak gitu ya. Ini karena dia yang ngomong begini loh, aku jadi tahu, misalnya gitu. Nah, selain itu dukungan sosial ini bisa menjadi sumber penguatan emosional, apalagi
Kalau kita punya circle pertemanan yang kuat, yang tidak hanya ada ketika kita seneng aja, kita bisa dekat dengan orang-orang yang kita cintai, itu bisa menjadi sumber penguat emosional kita. Oke, Bu. Yang terakhir, Bu, dan sampai mana sih Bu kira-kira kita harus membutuhkan pertolongan profesional? Mungkin boleh dijawab singkat aja, Bu. Oke. Kalau teman-teman sudah merasa pada satu titik bahwa wah ini kayaknya kalau saya terus-terusin begini ini bakal membahayakan diri saya sendiri dulu ya terutama, maka teman-teman sebaiknya segera datang ke profesional. Jangan dengan mudah melakukan self diagnosis, ya. Jangan dengan mudah mengatakan saya ini, mohon maaf misalnya bipolar, saya ini gangguan mood, nah misalnya gitu ya, jangan. Tapi kalau teman-teman merasa sudah tidak nyaman, kok saya nggak bisa tidur dalam 3 minggu terakhir ya, misalnya, kok saya merasa saya kurang tertarik untuk berinteraksi sosial ya dengan teman-teman saya dalam 1 bulan terakhir, segeralah untuk datang ke profesional. Ya, karena itu bisa menjadi pertanda awal ke arah hal yang lebih serius. Jadi ini mengedukasi sekalian ya, jangan self diagnose tapi datang ke profesional. Itu different. Jadi jangan pernah self diagnose diri sendiri ya. Kalau misalkan lagi capek, aduh kayaknya aku depresi deh, nggak boleh ya stres. Nah, jadi Bu, setelah saya simpulkan, jadi dari awal tuh, jadi kesehatan mental itu tuh berarti kondisi psikologis seseorang yang sejahtera supaya bisa mencapai kegiatannya dengan baik ya Bu ya. Lalu memang bener Bu, Gen Z itu tuh dari lahir udah ada teknologi, tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Jadi wajar sekali kalau misalkan kita buka sosmed malah nimbul kecemasan, nimbul kekhawatiran gitu ya Bu ya. Tapi teman-teman kan tadi udah dengar kalau kata Bu Febri, jangan pernah membandingkan diri ke atas, tapi coba sekali-sekali membandingkan diri ke bawah. Terus juga Bu Febri juga tadi bilang kita bisa relaksasi dengan mindfulness, tarik napas sedikit, calm down gitu ya. Dan jangan pernah self diagnosa ya Bu ya. Nah, kira-kira dari Bu Febri sendiri ada nggak sih Bu closing statement buat podcast kita hari ini? Kalau berbicara kesehatan mental, itu kita mulai dari mindset dulu ya, dari diri kita sendiri dulu, bahwa kita harus kenali dulu, pahami dulu diri kita seperti apa, kita paham kelebihan kita dan kekurangan kita apa. Kemudian jangan dengan mudah menjustifikasi bahwa saya ini orang yang tidak bisa, saya orang yang tidak mampu gitu ya, saya orang yang mengalami gangguan dan sebagainya. Tapi teman-teman perlu aware itu perlu, tapi tidak self diagnose gitu ya. Datanglah ke profesional. Dan sebenarnya upaya menjaga kesehatan mental itu bukan sesuatu yang mahal ya, itu bisa kita lakukan dengan memperbanyak jejaring pertemanan tentu yang positif gitu ya. Kemudian kita mencoba untuk mengembangkan diri, mencari aktivitas yang positif nih. Saya lihat nih teman-teman luar biasa loh. Makanya tadi saya nanya ya di awal, ini teman-teman dari fakultas apa aja gitu ya. Wah, ternyata luar biasa sekali gitu ya. Punya ide, kemampuan untuk belajar membuat podcast dan sebagainya. Nah gitu Tiffany. Semoga setelah Tiffany nonton video ini udah tangguh ya Bu ya mentalnya. Apalagi untuk Gen Z yang udah nonton podcast kali ini, semoga mentalnya makin tangguh. Nah, Bu Febri, terima kasih kepada Bu Febri sebagai narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa. Tentunya kepada T-Friends, terima kasih juga sudah menyimak hingga akhir. Harapannya, diskusi ini tuh dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya memahami kondisi psikologis remaja di era milenial. Jangan lupa ikuti terus episode-episode selanjutnya di Bincang Inspiratif tentang SDGs. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.